Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil syiqaqi wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min su'il af'ali wal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-muhsinur rahimul khallaq, wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu mutammiman bimakarimil akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad afdalil khalqi alal itlaq wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bin nushil ummati fil afaq. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit talaq. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu annakum qadimuna ilallah, faltanzur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan yang mana ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak akan dirubah ataupun diganti. Allah berfirman, sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tahbadila. Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak mungkin ada tabdila, perubahan di dalamnya. Apa di antaranya? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kita manusia ini adalah sebagai makhluk yang abadi. Makhluk yang abadi, ada permulaannya, kita diciptakan, tetapi takdir kita adalah untuk selama-lamanya. Di dalam banyak tempat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang, khalidina fiha abada, mereka kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Ini manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, dan bukan hanya satu-satunya makhluk yang Allah ciptakan. Di dunia ini ada begitu banyak makhluk hidup. Bagi kita yang pernah sekolah dan belajar ilmu biologi, pasti kita dulu mempelajari macam-macam makhluk hidup di dunia ini. Ada manusia, ada jenis binatang, hewan-hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada yang kecil-kecil itu bakteri, kuman dan lain sebagainya. Mereka masing-masing memiliki cara memperoleh makanan, nutrisi. Masing-masing memiliki cara untuk reproduksi, meneruskan daripada keturunannya. Tetapi manusia kita ini tidak sama dengan makhluk-makhluk hidup yang lain yang kita pelajari itu. Jamaah sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah,
ketika di akhirat nanti salah satu Nabi menceritakan kepada para sahabat, salah satu peristiwa di akhirat nanti adalah binatang-binatang itu akan dihidupkan kembali oleh Allah. Kemudian yang dulu di dunia menzolimi, menyakiti, mencakar, menggigit ya temannya, maka di situ membalas. Di situ Allah suruh balas. Yang dulu menggigit gantian digigit, yang dulu mencakar gantian dicakar. Setelah binatang-binatang itu, hewan-hewan itu menyelesaikan balas membalasnya yang belum terselesaikan di dunia, Allah berfirman, kunu turaba, jadilah kalian wahai para hewan, jadilah kalian debu. Maka mereka menjadi debu. Artinya mereka ceritanya habis, selesai sampai di situ saja. Sedangkan para manusia yang melihat hal tersebut, melihat binatang-binatang, setelah mereka menyelesaikan urusan yang belum terselesaikan di dunia menjadi debu, maka orang-orang yang merasa dirinya tidak mungkin selamat, dirinya tidak mungkin bisa lolos dari neraka, di situ mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, dalam surat An-Naba 30. Mereka mengatakan, alangkah indahnya, alangkah bagusnya kalau saya ikut seperti binatang-binatang itu menjadi debu saja. Pada hari itu mereka menginginkan kalau mereka itu terlahir bukan sebagai manusia. Mereka ingin terlahir di dunia ini sebagai binatang saja. Kenapa? Karena setelah selesai balas membalasnya, maka tidak ada urusan lagi, langsung menjadi debu, habis begitu saja. Tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan manusia ini makhluk yang abadi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan dua tempat di sana. Satu namanya surga yang dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan, dan yang satu lagi namanya neraka yang dipenuhi dengan penderitaan-penderitaan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Lantas kalau kita akan hidup abadi di tempat tersebut, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala singgahkan kita di dunia ini? Tentu saja karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang pencipta kehidupan, Sang pencipta dunia, ini memiliki visi dan misi yang harus kita jalankan selama kita hidup di dunia ini. Oleh karenanya kehidupan kita yang terlihat sebentar, kalau kita melihat keadaan dunia ini ya sepertinya lama. Saya sudah hidup 50 tahun, 50 kali lebaran. Saya sudah hidup 60 tahun, mulai zaman kuno sampai zaman canggih, zaman perjuangan sampai zaman kemerdekaan. Terlihat lama. Kita kalau melihatnya hanya kehidupan dunia ini saja memang terlihat lama. Tetapi kalau kita membandingkannya dengan kehidupan kita di akhirat nanti, maka kehidupan dunia ini sangat sebentar, sangat singkat. Sehingga sebuah hadis Nabi berbunyi, kun fid dunya gharibun au abiru sabilin, yang artinya jadilah kamu di dunia ini
seperti orang asing atau seperti orang yang sedang musafir, sedang menjalani satu perjalanan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Oleh karenanya manusia yang paling bijak adalah manusia yang dalam segala aktivitasnya, baik ketika di rumah, ketika di kantor, ketika di masjid, dan dimanapun dia berada, senantiasa berusaha bagaimana kegiatannya, kesibukannya, aktivitasnya itu bernilai sesuatu di akhirat alias bernilai pahala. Bagaimana kita di rumah makan, minum bersama keluarga itu bernilai pahala. Karena apa? Karena sesungguhnya kita di dunia ini tidaklah lama. Ketika kita mencari rezeki bekerja, maka kita bekerja dengan niat ibadah. Kalau orang itu kerjanya niat ibadah, maka kerjanya akan jujur, kerjanya akan tepat waktu, tidak mencuri-curi waktu. Kalau berhubungan dengan orang lain, maka dia tidak akan menipu, dia tidak akan berusaha untuk merugikan orang lain. Mengapa demikian? Karena dia tahu pekerjaannya ini bukanlah semata-mata hanya untuk kehidupannya yang sementara ini saja, tetapi pekerjaannya ini adalah menentukan bagaimana kehidupannya nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Oleh karenanya marilah bagi kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan umur kita ini adalah umur yang berharga. Kita jadikan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini merupakan satu yang bernilai, sehingga ketika nanti kita pindah alam, pindah ke akhirat, maka kita akan menjadi orang yang beruntung, orang yang tersenyum, karena kita hanya tinggal menuai hasil dari apa yang kita tanam di dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala qad qala fi kitabil karim, faqala qawlan karima, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ahli Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'ad din. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهداية والاستقامة على الشريعة الغراء وطريقة البيضاء وجهد رسولك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ودعوا له يستجب لكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة